Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Gigi Rizky Ramadhan Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang meja tamu yang saya rancang. Beginilah tampilan dari Diamond Series, yaitu meja tamu yang digabungkan dengan alas kaca, di mana menggunakan bahan MDF dan kayu solid. Nah, pada bagian ini kita menggunakan bahan-bahan seperti kayu masif, yaitu kayu MDF seperti tadi, ataupun triplex, dan solid wood, yaitu kayu jati ataupun kayu pinus. Itu buat pada bagian depan di kaki meja, itu nanti sebagai sambungan daripada sambungan yang nanti merekat pada bagian penyambung antara kaki meja satu dengan yang kedua itu. Nah, kemudian di alas kaca. Nah, kenapa kita menggunakan alas kaca? Karena di sini konsepnya sangat minimalis dengan gaya yang tidak begitu ribet, dan ini terbilang simple karena apa? Kita hanya menggunakan konstruksi sambungan vertek dan juga tagikan lurus, di mana pada konstruksi ini kita hanya memerlukan pemotongan sponeng dan pengurangan pada salah satu sisi depan kayu ataupun solid wood yang nanti ditempelkan pada sambungan di antara kaki. Nah, kemudian di finishing ini kita menggunakan finishing HPL. Nah, kenapa kita menggunakan HPL? Karena bahan dari HPL ini terbilang juga merupakan salah satu bahan yang mempunyai unsur yang simple, namun juga memberikan kesan natural, serta di sini pemasangannya mudah. Dan di sini kita pembuatan Diamond Series ini tidak membuat sebuah kerumitan pada pembuatan produk ini. Nah, keterangan dari produk ini sudah saya sampaikan, dan tentunya pada pembuatan produk ini kita tidak perlu membutuhkan banyak sekali cost biaya untuk memproduksi sebuah barang ini atau produk Diamond Series ini. Karena apa? Karena dari pemasangan simple dan juga pembahanan, kita tidak perlu membutuhkan banyak kayu solid. Kayu solid ini hanya untuk sambungan dan konstruksi agar apa? Agar pada sambungan itu enggak mudah untuk copot, alias tidak mudah rusak, karena daripada sifat kayu solid dan masif ini sangat berbeda. Nah, kemudian estimasi biaya pembuatan produk Diamond Series ini, tentunya kita telah mempunyai sebuah kalkulasi untuk menghitung berapa harga untuk membuat satu produk. Nah, beginilah perhitungan saya. Nah, begini, kita hanya menggunakan kayu solid ukuran 5x5 cm 8 piece dengan masing-masing harga per piece-nya 11.000. Dan kemudian kita bisa menggunakan blockboard atau MDF, ataupun kita menggunakan plywood. Nah, tentunya dengan ukuran 38 x 50 x 5. Nah, ini kita hanya membutuhkan sebanyak 2 pada bagian samping kanan, dan yang bagian di tengah buat senderan di bawah alasnya itu
kita hanya memerlukan ukuran 100 kali 55 kali 5. Itu hanya membutuhkan satu piece ukuran blockboard yang seharga masing-masingnya itu 35.000. Nah, berarti total untuk harga kayu masifnya yang kita butuhkan berkisaran antara 103.000 ataupun mencapai 150.000. Nah, begitu untuk ukuran dan cost biaya blackboard atau kayu masif yang akan kita gunakan. Ataupun nanti kita bisa mengganti dengan kayu yang lebih murah lagi atau kayu masif yang lebih kuat lagi, kita nanti bisa bicarakan bersama-sama. Nah, kemudian ada pula ukuran untuk kaca dan cost biaya untuk kaca. Seperti inilah. Untuk kaca sendiri, kita telah memperhitungkan ukurannya yang selebar atau berukuran 100 kali 55 kali 5 mili yang seharga 155.000. Nah, dari sini kita perlu mengetahui bahwa estimasi biaya ini juga enggak terlalu mahal dibanding kita memproduksi kayu solid dengan harga yang begitu tinggi. Nah, kemudian ada pula konstruksi. Pada konstruksi ini kita di kaki hanya membutuhkan sambungan pada kayu masif dengan kayu solid, yaitu kita hanya menempelkan bagian di depan kayu solid dengan kayu masif tersebut. Ataupun apabila nanti kita telah memperhitungkan dengan menggunakan kayu misal kayu MDF semua nih, berarti kita nggak perlu menyambungkan kayu masif MDF itu dengan kayu solid yang nanti akan dipasangkan pada bagian depan atau belakang di kaki untuk sambungan dengan penyambung kaki atau sambungan pada alas meja atau penyangga meja. Nah, sehingga kita hanya membutuhkan skrup ataupun dowel yang nantinya kita bor dan sambungkan pada sambungan di penyangga ataupun di masing-masing bagian yang dapat disambungkan dengan kaki meja ini. Nah, kemudian pada bagian kaca dan belakang, pada bagian sambungan kaki dengan penyangga kaca depan dan belakang menggunakan konstruksi sambungan tenon mortes pada kayu solid. Nah, di sini ada dua opsi apabila menggunakan konstruksi sambungan di penyangga kaki dengan kaki. Salah satunya ada mortis tenon dan yang satunya pun ada juga ini ya. Nah, takian lurus. Nah, dengan begitu mungkin kita lebih mempermudah lagi dengan kekuatan yang lebih kuat lagi tentunya daripada kita hanya menggunakan skrup ataupun dowel. Nah, untuk penyangga di bagian kaca alas meja, kita hanya menggunakan konstruksi first take. Nah, first take ini kenapa kita menggunakan first take? Karena posisi pada konstruksi first take ini begitu konstan dengan dataran meja yang rata. Tentunya dengan menggunakan first take ini antar alas itu tidak akan membuat sebuah cekungan ataupun lengkungan pada alasnya, sehingga diharapkan dengan menggunakan konstruksi first take ini alas tidak
tidak melengkung ataupun cekung ataupun cembung. Nah, diharapkan menggunakan vertex ini tetap stabil, lurus dan rata. Terus kemudian pada bagian alas bawah hanya di skrup dan dilem. Nah, pada pemasangan kaki di bawah kita hanya memerlukan scrub dan lem. Apabila dibutuhkan pula menggunakan dowel pun bisa pada bagian tengah, depan, tengah ataupun di belakangnya. Masing-masing kita beri dowel, dan bila scrub berarti nanti kita scrub dari luar, masukkan ke dalam bagian alas bawah pada meja Diamond Series tadi. Nah, kemudian untuk total biaya per produk. Biaya total per produk tadi kita sudah menghitung dan mengkalkulasikan kira-kira kita membutuhkan 546.000 untuk pembuatan satu model Diamond Series. Nah, jadi telah kita tentukan bahwa kita hanya membutuhkan sebesar modal yaitu sebesar 546.000, dan telah ada juga penambahan yaitu tenaga kerja sebesar 10.000 per piece, dan alat bantu tentunya itu kita membutuhkan kira-kira 50.000 untuk per piece. Nah, kemudian untuk HPL ini, pemasangan HPL ini nanti cukup mudah. Setelah semua produk telah terpasang dan bisa dikatakan setengah jadi ataupun sudah siap memasuki finishing, maka kita tinggal membutuhkan lem, dan kita membutuhkan juga HPL tersebut. Karena di sini finishing kita memakai HPL. Nah, begitu untuk cara-cara tahapan kita membuat Diamond Series pada produk ini, meja tamu. Diharapkan dengan begini kita tahu apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang sekiranya nanti kita bisa kurangi lagi ataupun kita tambahi lagi pada bagian konstruksi ataupun bagian costing biaya produksi. Nah, kemudian telah kita simpulkan biaya pembuatan per produk tadi. Nah, kemudian di sini kita untuk penjualan tersebut kita bisa menentukan dengan harga sebesar 2.500.000. Nah, tentunya kenapa kita memasang di harga 2,5 juta? Karena dari pandangan saya, di zaman sekarang ini masyarakat lebih memilih tema ataupun desain yang lebih minimalis ataupun desain yang sederhana dan simple, tidak rumit, namun berkesan lebih wah ataupun ada kesan yang ini nggak biasa. Nah, di sini kita menjual produk ini berbeda dari yang lain karena kita memadukan antara kesan yang natural dengan yang glow ataupun glossing, yaitu dari kaca tersebut. Nah, sehingga kita memasang harga 2.500.000. Nah, adapun kalkulasi untuk pengurangan harga produksi dengan harga per produk itu apabila kita mendapatkan sebuah pesanan sebesar 100 piece, maka perusahaan bisa mendapatkan keuntungan sebesar 100.950.400 rupiah. Nah, dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan pembuatan yang mudah dan tema yang mudah ini kita dapat menjual dengan, ya dikatakan kita mendapat keuntungan yang lumayan tinggi, ataupun kita bisa menurunkan lagi keuntungan apabila misal kita belum mencapai pada tahapan yang sebenarnya. Nah, mungkin
itu presentasi produk saya, yaitu meja tamu Diamond Series. Nah, mungkin apabila ada kurang atau kelebihan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mata kayu.